Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di catatan kitab. Kali ini kita akan memasuki bagian yang ke-10. Bagian yang ke-10 ini insyaallah kita akan memaparkan tentang benda-benda suci yang merusak air dan benda yang tidak merusak. Di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan babu ma yufsidul ma minat tahirat wa ma la yufsiduh, yaitu bab tentang benda-benda suci yang merusak air dan yang tidak merusak air. Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika sesuatu yang hukumnya suci bercampur dengan air, maka acuannya sebagaimana kasus kejahatan terhadap budak. Penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dua masalah ini telah dipaparkan sebelumnya di akhir bab pertama dengan penjelasan secukupnya. Para pakar bahasa Arab mengatakan kata al-fasad yang memiliki makna rusak adalah lawan kata dari al-istiqomah. Kata ini dibentuk dari kata fasada, yafsudu fasadan, fusudan. Fasada syai' yang bermakna dia merusak sesuatu. Lalu kemudian Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika salah satu sifat air berubah, seperti yang berubah rasa maupun warna ataupun baunya, maka kondisi tersebut harus dicermati. Jika hal tersebut termasuk benda yang tidak mungkin dihindari seperti lumut, garam, zat kapur, dan yang lainnya yang dialiri oleh air, maka hal itu boleh digunakan untuk berwudu. Karena tidak mungkin menghindarkan air dari benda-benda tersebut sehingga hal itu dimaklumi, sebagaimana halnya status hukum najis yang sedikit dan gerakan di luar sholat sekedarnya. Jika itu termasuk benda yang mungkin dapat dihindari, maka harus dicermati. Jika itu berupa garam yang terbentuk dari air, maka tidak dilarang bersuci dengannya, karena pada asalnya ia adalah air. Sehingga dalam hal ini ia seperti salju bila telah larut di dalamnya. Jika itu berupa tanah yang diletakkan di dalam air, maka ia tidak terpengaruh, karena ia memiliki kesesuaian dengan air di dalam membersihkan. Oleh karena itu hukumnya sebagaimana halnya jika ada benda lain yang dituangkan ke dalam air lantas merubahnya. Jika itu berupa sesuatu selain benda-benda tersebut, seperti kunyit, kurma, tepung, garam gunung, dan lumut, yang seandainya diambil lalu ditumbuk lantas ditaruh di dalamnya, dan lainnya yang tidak diperlukan air, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu, karena sebutan sebagai air mutlak telah hilang darinya, lantaran bercampur dengan benda yang tidak membersihkan, dan air pun tidak membutuhkan. Oleh karena itu tidak boleh berwudu dengannya, seperti halnya air daging dan buncis. Penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala adalah ungkapan penulis barusan. Jika air berubah lantaran benda yang tidak dapat dihindarkan dari air, maka boleh berwudu dengannya. Ini adalah pendapat yang telah disepakati para ulama. Alasannya adalah karena benda-benda tersebut tidaklah mungkin dapat dihindarkan dari air. Seandainya dia mengatakan boleh bersuci dengannya, maka ini lebih luas cakupannya dan lebih tepat.
Tetapi sudah lazim diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara wudhu dengan bermacam-macam bersuci lainnya di dalam hal ini. Dan di antara itu semua yang tidak dilarang untuk berwudhu, maka bersuci yang lainnya pun tidak dilarang untuk menggunakannya. Jika itu berupa garam yang berbentuk dari air dan tidak dilarang bersuci dengannya. Jika itu berupa garam yang terbentuk dari air, maka itu tidak dilarang bersuci dengannya. Kemudian penulis menyebutkan tentang garam gunung, bahwa ia dapat menyebabkan hilangnya kesucian air. Pandangan ini adalah salah satu pandangan dari 3 pandangan para penganut mazhab kami di Khurasan. Antara lain adalah yang pertama, inilah pandangan yang paling sahih menurut mayoritas ulama, dan ini pula yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Irak. Yang kedua, 2 jenis garam itu menghilangkan sifat kesucian air. Kemudian yang ketiga, keduanya tidak menghilangkan sifat kesucian air. Di antara ulama Irak yang menyebutkan perbedaan pendapat terkait cairan ini adalah Al-Mawardi dan Ad-Darimi. Di antara ulama yang menyebutkan tentang garam gunung adalah Al-Fawrani, Al-Ghazali, dan Ar-Riyani. Sementara Al-Fawrani menukil bahwa pendapat yang dianut oleh Al-Qofal adalah keduanya tidak menghilangkan sifat kesucian air. Aku telah memaparkan ini tidak lain karena aku melihat sejumlah ulama terkemuka memungkiri adanya perbedaan pendapat terkait dengan garam gunung, dan menyatakan hanya Al-Ghazali yang memiliki pendapat demikian. Lalu seakan-akan dia terpengaruh oleh pendapat Imam Al-Haramain. Garam gunung ditegaskan dalam menghilangkan sifat kesucian air. Siapa yang menduga adanya perbedaan pendapat di dalam hal ini, maka dia telah melakukan kekeliruan. Jika itu berupa tanah yang ditaruh di dalamnya dengan sengaja, maka itu tidak berpengaruh. Ini adalah pendapat yang sahih dan yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Irak, dan menurut ulama Khurasan adalah sahih. Mereka menyebutkan satu pandangan bahwa garam gunung menghilangkan sifat kesucian, sedangkan Al-Mawardi menyampaikannya sebagai satu pendapat dari ulama Irak. Karena tanah memiliki kesesuaian dengan air di dalam hal menyucikan, begitu pula yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Namun Imam Al-Haramain memungkiri bila ini merupakan pendapat mereka. Beliau berkata, ini merupakan pendapat yang lemah meskipun disampaikan oleh sejumlah kalangan, sebab tanah tidaklah menyucikan, akan tetapi hanya menempel pada benda sebagaimana sesuatu yang dibolehkan karena di dalam kondisi darurat. Pemungkiran tersebut tidaklah benar, tapi yang benar adalah tanah dapat disebut suci. Allah Ta'ala berfirman, walakinna yuridu liyutahhirakum, tetapi dia hendak membersihkan kamu. Al-Maidah ayat 6. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat sadanal ardu masjida wa tahura, dan bumi dijadikan bagi kita sebagai masjid atau tempat ibadah dan suci lagi menyucikan. Di dalam riwayat lain disebutkan aturbatuha tahura, dan tanahnya suci. Hadis ini telah dijelaskan sebelumnya. Pandangan kami adalah bahwa tohur atau suci adalah mutahhir, yaitu yang menyucikan. Di dalam riwayat hadis dinyatakan bahwa tanah itu menyucikan meskipun tidak menghilangkan hadas. Penggunaan kata suci dan penyucian pada tanah dalam sunnah dan perkataan Imam Asy-Syafi'i serta para penganut mazhab ini terlalu banyak untuk dihitung. Terkait perkataan dan lumut jika dapat diambil, ditumbuk dan ditaruh ke dalam air, penulis menggunakan ungkapan ditumbuk, karena jika tidak ditumbuk berarti benda tersebut berada berdampingan, bukan bercampur. Inilah yang dinyatakan bahwa jika dapat dipisahkan maka ia dapat menghilangkan sifat kesucian air. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Sementara Al-Mawardi dan Ar-Riyani menyampaikan dari Al-Syekh Abu Hamid bahwa itu tidak dapat menghilangkan kesuciannya.
Keduanya berkata ini adalah kekeliruan. Kemudian penulis kitab Al-Bayan, Abul Khair Yahya bin Salim dan yang lainnya mengatakan terkait masalah lumut yang dipisahkan dan daun pepohonan yang dapat dipisahkan. Terdapat dua pandangan yang disampaikan oleh Abu Ali di dalam Al-Ifsah dan Syekh Abu Hamid. Imam Al-Baghawi berkata, garam dari asam, zat kapur, batu yang dihaluskan, lumut dan rumput yang dihaluskan, jika ditaruh di dalam air, apakah akan menghilangkan sifat kesucian air? Di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang sahih adalah bahwa itu semua menghilangkan sifat kesucian air, karena dimungkinkan air dapat dihindarkan darinya. Dan yang kedua, tidak, karena pada dasarnya ia sudah dimaklumi. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah. Dan nas ini tidak masyhur. Pendapat yang masyhur adalah yang dinyatakan sebelumnya. Sebutan sebagai air mutlak hilang darinya. Maksudnya adalah di luar benda-benda yang tidak menyebabkan air berubah lantaran jumlahnya yang sedikit. Kalimat lantaran bercampur maksudnya adalah tidak mencakup yang berdampingan. Lalu kemudian kalimat yang tidak menyucikan maksudnya adalah tidak mencakup tanah. Dan kalimat dan air tidak membutuhkannya maksudnya adalah tidak mencakup apa yang dialiri air seperti zat kapur dan semacamnya. Kemudian kalimat seperti air, daging, dan buncis maksudnya adalah kuahnya. Dia mengkiaskan pada keduanya tidak lain adalah karena Imam Abu Hanifah tidaklah sependapat dengan kami di dalam masalah ini. Namun beliau setuju dengan dua kata tersebut. Merubah salah satu sifat air baik itu rasa maupun bau atau warnanya, dan menetapkan salah satu sifatnya menghilangkan sifat kesucian air. Inilah pendapat yang sahih dan masyhur yang ditegaskan oleh mayoritas ulama tarekat dan ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Buwaiti dan di dalam kitab Al-Um. Demikianlah yang aku lihat di dalam kedua kitab tersebut. Al-Mutawalli dan Ar-Ruyani menyampaikan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, tidak menghilangkan sifat kesucian air kecuali bila merubah tiga sifatnya. Ini adalah penetapan yang tidak masyhur. Imam Ar-Rafi' menyampaikan bahwa penulis Jami'ul Jawami' mengungkapkan dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang masyhur dan dipilih oleh Ibnu Suraij, bahwa salah satu sifatnya dalam menghilangkan sifat kesucian air. Lalu pendapat yang kedua, riwayat Ar-Rabi', bahwa warna saja dapat menghilangkan sifat kesucian air, dan bau bersama rasa dapat menghilangkan sifat kesucian air. Jika salah satu dari keduanya saja, maka tidak menghilangkannya. Ini juga tidak masyhur dan lemah. Adapun sifat perubahan, jika itu perubahan yang banyak, maka tentu menghilangkan sifat kesucian air. Jika perubahan itu sedikit, yaitu terdapat sedikit kunyit di dalamnya, lantas warnanya menjadi sedikit kuning, atau sabun atau tepung, lantas warnanya menjadi sedikit putih dengan tidak membaur secara keseluruhan, maka terdapat dua pendapat terkait kondisi tersebut. Pendapat yang pertama yang sahih dari keduanya adalah air itu suci. Pendapat ini sahih menurut ulama Khurasan atau Iran, dan inilah yang dipilih madhab ini. Pendapat yang kedua adalah tidak suci. Pendapat ini dinukil oleh Imam Al-Haramain dan yang lainnya dari ulama Irak dan Imam Al-Qafal. Alasannya adalah karena dikiaskan dengan najis. Maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perubahan yang banyak dengan perubahan yang sedikit. Pandangan yang dipilih ini dapat dijawab bahwa pembahasan tentang najis itu lebih berat. Suatu masalah atau suatu kasus yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah, inilah yang kami paparkan terkait larangan bersuci dengan air yang berubah lantaran bercampur dengan sesuatu yang tidak menyucikan, dan air tidak membutuhkannya.
Ini adalah pandangan kami dan pandangan Imam Malik, Daud, dan Ahmad di dalam riwayat yang sahih dari dua riwayat. Imam Abu Hanifah berkata, boleh bersuci dengan air yang berubah lantaran bercampur dengan kunyit dan setiap benda yang suci, baik itu perubahannya sedikit maupun banyak, dengan syarat mengalirnya tidak deras kecuali kuah, daging, dan kuah buncis. Maka dari itu penulis menyanggah mereka dengan perkataannya, seperti air daging dan buncis. Perkataan ini adalah kebiasaan penulis, mensinyalir hal yang mengharuskan orang yang tidak sependapat dengannya hingga sepakat dengannya dan dia pun memahaminya. Al-Qadil Husain menyampaikan di dalam penjelasannya satu pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagai pandangan Imam Abu Hanifah. Ini sangat tidak masyhur dan lemah. Dia juga menyampaikan hujah Abu Hanifah berupa qiyas dengan lumut dan menyerupakannya. Sementara para penganut mazhab kami berdalil dengan qiyas yang disebutkan penulis dan mereka bersandar kepada dalil tersebut. Jika mereka mengatakan bersuci dengan air kuah buncis tidak dibolehkan karena ia telah menjadi lauk, maka jawabannya ada dua segi. Segi yang pertama adalah tidak ada pengaruh lantaran ia sudah menjadi lauk karena air itu digunakan untuk memasak labu dan yang lainnya. Maka tidaklah boleh digunakan untuk bersuci sesuai kesepakatan para ulama meskipun tidak menjadi lauk. Ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terkait keadaannya yang sudah menjadi lauk. Akan tetapi sesungguhnya yang dijadikan acuan adalah lantaran tidak lagi dapat disebut sebagai air mutlak. Segi yang kedua, makna ini terdapat juga di dalam air kunyit. Sebab kunyit menjadi bahan pewarna dan pewangi serta diharamkan bagi orang yang berihram memakainya. Dan bila memakainya dia harus membayar denda. Qiyas mereka dengan lumut adalah qiyas yang lemah karena lumut diperlukan dan tidak mungkin dapat menghindarkannya dari air. Berbeda dengan apa yang telah kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan yang kedua adalah para penganut mazhab kami, penulis kitab Al-Hawi dan yang lainnya berkata, tidak dibedakan apakah bercampurnya benda yang suci dengan air debitnya mencapai 2 kulah ataupun lebih. Ketentuannya adalah berada pada masing-masing darinya satu berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian kasus yang kedua adalah Imam Al-Harumain berkata, jika ada ahli kalam yang memberatkan diri menyanggah ulama fikih terkait dengan pembedaan mereka antara yang berdampingan dengan yang bercampur, lantas menyatakan bahwa kunyit pertautannya juga dengan berdampingan sebab menyatunya zat-zat itu adalah mustahil, maka kami katakan kepadanya, acuan penilaianmu itu berupa hukum-hukum taklifiyah atau pembebanan syariat tidak dapat diterapkan di dalam konteks ini. Tapi yang diterapkan adalah yang dapat ditangkap oleh pemahaman manusia, terlebih lagi di dalam perkara yang dibangun di atas makna. Tidak diragukan bahwa para pakar dialektika, baik secara bahasa maupun secara syariat, membagi perubahan di dalam dua bagian, yaitu berdampingan dan berbaur. Jika itu disebut berbaur dalam penggunaan katanya, maka ia berdampingan pada hakikatnya. Perhatikan peralihan makna kata-kata yang digunakan. Permasalahan yang keempat, jika seorang bersumpah tidak akan minum air, namun kemudian dia minum air yang berubah lantaran terkena kunyit dan semacamnya, maka dia tidak melanggar sumpahnya jika dia mewakilkan seseorang untuk membelikan air untuknya, lalu kemudian orang yang menjadi wakil tersebut membelinya, maka pembelian tersebut itu tidak dikaitkan dengan orang yang mewakilinya, karena sebutan sebagai pembeli tidak bisa digunakan bagi orang yang mewakili. Hal tersebut telah disampaikan oleh penulis kitab Al-Bayan. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, jika air itu terkena sesuatu yang tidak dapat bercampur dengannya, namun berubah baunya seperti minyak wangi dan batang kayu yang berbau wangi, maka di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu di dalam Al-Buwaiti, Imam Asy-Syafi'i berkata tidak boleh berwudu dengannya, seperti air yang berubah dengan kunyit. Dan yang kedua,
Al-Muzani meriwayatkan bahwa diperbolehkan berwudu dengannya karena perubahannya dengan berdampingan, maka ia sebagaimana halnya jika berubah lantaran ada bangkai di dekatnya. Jika ia terkena sedikit kamper lantas baunya berubah, maka ada dua pendapat di dalam hal ini. Yang pertama, tidak boleh berwudu dengannya sebagaimana halnya bila ia berubah karena kunyit. Dan yang kedua, boleh karena ia tidak bercampur dengannya dan perubahannya hanya dari segi posisinya yang berdampingan. Penjelasannya adalah kedua pendapat ini masyhur dan yang sahih dari keduanya sesuai kesepakatan para penganut madhab kami adalah riwayat Al-Muzani bahwa dibolehkan bersuci dengannya. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama terkemuka Irak, diantaranya adalah Syekh Abu Hamid dan kedua sahabatnya yaitu Al-Mawardi dan Al-Mahamili di dalam kitab Al-Majbu dan At-Tajrid dan Al-Mughni, Abu Ali Al-Bandaniji di dalam Al-Jami', Syekh Abdul Fatah Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Az-Zahid di dalam At-Tahdzib dan di dalam Al-Intikhab dan yang lainnya, serta sejumlah ulama Khurasan di antara sahabat-sahabat Al-Qafal seperti halnya Syekh Abu Muhammad dalam Al-Furuq dan Qadil Husain Al-Fawrani serta yang lainnya. Yang paling sahih dari dua pendapat di dalam masalah kedua adalah dibolehkan juga. Perlu diketahui juga bahwa masalah pertama adalah masalah dua pendapat yang tidak ada perbedaan di dalamnya antara perubahan pada rasa, warna maupun bau. Dan inilah pendapat yang benar. Syekh Abu Amr bin As-Salah berkata, menurutku perubahan lantaran berdampingan tidak terjadi kecuali pada bau, karena perubahan warna dan rasa tidak dapat dibayangkan kecuali adanya bagian-bagian terpisah yang bercampur. Sedangkan bau tidak berubah tanpa itu. Maka dari itu baunya bisa berubah lantaran sesuatu yang ada di permukaan air, bukan warna dan rasanya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr sebagai pendapat yang lemah dan tidak dapat diterima. Kami tidak mengetahui pendapat seorang pun di antara para penganut madhab kami kecuali yang akan aku paparkan dari Al-Mawardi insyaallah. Tapi ini bertentangan dengan makna implisit dari perkataan para penganut madhab kami dan pernyataan mereka yang berimplikasi tidak adanya perbedaan antara tiga sifat tersebut. Bahkan ia bertentangan dengan penjelasan sejumlah kalangan di antara mereka seperti Syekh As-Sab, Syekh Abdul Hamid dan sahabatnya Al-Mahili. Abu Hamid di dalam penjelasannya terkait bab air yang najis dan yang tidak najis berkata, jika ia terkena sesuatu yang tidak bercampur dengannya seperti batang kayu yang keras dan minyak ambar atau minyak wangi, maka ia tidak bercampur. Jika tidak merubah sebagian dari sifat-sifatnya, maka ia tidak menyucikan. Sementara Al-Mahamili di dalam kitab At-Tajrid berkata, Syafi'i berkata, jika terkena sedikit yang tidak bercampur dengannya seperti batang kayu, minyak ambar serta lemak, maka tidak apa-apa. Dia pun juga berkata, tidak ada perbedaan antara merubah sifat-sifat air atau tidak merubahnya. Ini adalah redaksi mereka berdua. Ungkapan keduanya yang berbunyi salah satu sifatnya cukup jelas terkait dengan apa yang telah dijelaskan. Maka yang benar adalah tidak ada perbedaan antara sifat-sifat tersebut. Sebagaimana bila ia berubah lantaran ada bangkai di dekatnya. Maksudnya adalah bangkai yang dibuang di luar air namun dekat dengannya. Dalam hal ini tentunya bangkai tidak berpengaruh buruk, bahkan air tetap suci tanpa ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Jika terkena sedikit kamper lantas baunya berubah, maka ada dua pendapat. Kalangan ulama generasi akhir tidak dapat memahami secara pasti mengenai bentuk kamper ini. Di antara orang yang menjelaskannya adalah Abu Amr bin As-Salah. Beliau berkata, siapa yang menafsirkan kamper di sini berupa kamper yang keras, maka dia salah. Karena dengan demikian perkataannya tidak berguna, sedikit pun juga tidak bermakna. Selain daripada itu, karena dengan demikian ini menjadi masalah pertama sendiri. Yang benar adalah bentuknya lunak tetapi kecil dan tidak tampak bila berada di sudut tempat air karena terlalu kecil.
bahkan bisa lebur di tempat keberadaannya. Jika bau semuanya berubah, maka dapat diketahui bahwa ia berubah lantaran berdampingan. Maka dengan demikian terdapat dua pendapat sebagai jalan keluar dari masalah terdahulu, yaitu masalah dua pendapat. Jika ada yang mengatakan benda yang merubah itu tidak berdampingan dengan keseluruhan air, dengan keseluruhan sifat air tersebut, lantas bagaimana dapat dikatakan ia merubah adalah semuanya dengan berdampingan? Maka kami akan menjawab, kami tidak mengasumsikan yang merubah air yang berdampingan dengannya itu lantaran ia berdampingan dengan keseluruhan bagian air. Sebab ini berarti bercampur, tapi cukup berdampingan dengan sebagiannya, sebagaimana halnya minyak lemak dan batang kayu. Inilah perbedaan antara yang bercampur dan yang berdampingan. Ini adalah pernyataan Abu Amr. Demikian pula yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Bayan dan Mushkilat Al-Muhadzab, bahwa maksudnya adalah bagian-bagian yang bercampur dengan sedikit dari bagian air. Kemudian lantaran itu ia merubah bau air secara keseluruhan. Hal ini telah dijelaskan oleh Al-Fawrani di dalam kitab Al-Ibana, bahwa sedikit kamper yang bercampur dengan air dan larut di dalamnya, dan ia tidak sampai ke seluruh bagian air jika tercebur di dalam air dan tenggelam. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ini berkaitan dengan tahqiq gambaran kitab Al-Mawardi mengatakan ada tiga kondisi pada kamper. Kondisi yang pertama, kondisi yang dapat diketahui kelarutannya di dalam air lantas menghilangkan sifat-sifat air karena ia bercampur. Lalu kondisi yang kedua adalah kondisi yang dapat diketahui bahwa ia tidak larut, maka ia tidak menghilangkan sifat-sifat air karena ia berdampingan. Lalu kondisi yang ketiga adalah kondisi yang meragukan. Jika perubahan terjadi pada rasa atau warna, maka ia menghilangkan sifat-sifat air. Jika perubahan terjadi pada bau, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ini adalah pernyataan Al-Mawardi. Pernyataannya pada kondisi pertama selayaknya dimaknai bahwa sejumlah kampernya cukup banyak, agar pernyataan ini memiliki kesesuaian dengan pernyataan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu masalah lainnya, permasalahan atau kasus yang pertama adalah, ini adalah bahasan pertama yang di dalamnya disebutkan nama Al-Buwaiti dan Al-Muzani. Dua orang ini adalah sahabat Asy-Syafi'i yang paling terpandang. Al-Buwaiti dinisbatkan kepada daerah Buwait yang berdekatan dengan dataran rendah Mesir. Dia adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya, sahabat Asy-Syafi'i terkemuka di Mesir dan penggantinya di majelisnya setelah Asy-Syafi'i wafat. Asy-Syafi'i berwasiat agar Al-Buwaiti duduk di majelisnya dan berkata, "Jika ada seorang pun yang lebih berhak menduduki majelisku atau menggantikan diriku dari Yusuf bin Yahya," atau yang dimaksud Al-Buwaiti, "dan tidak seorang pun di antara sahabat-sahabatku yang lebih luas ilmunya darinya." Al-Buwaiti terus menyampaikan kajian di majelis Asy-Syafi'i hingga terjadi fitnah terkait dengan pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka kemudian membawanya ke Baghdad di dalam keadaan terikat agar mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun Al-Buwaiti enggan mengatakannya dan bersabar demi menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Mereka menahannya dan dia tetap berada di dalam tahanan hingga kewafatannya. Di dalam penjara banyak hal yang menakjubkan yang dilakukannya. Imam Al-Buwaiti mengerjakan sholat dalam waktu yang cukup lama dan mengkhatamkan Al-Quran di setiap harinya. Ar-Rabi berkata, "Setelah aku benar-benar mengenal jati diri Al-Buwaiti, aku belum pernah melihatnya melainkan kedua bibirnya selalu bergerak melantunkan dzikir atau membaca. Dia memiliki kedudukan tersendiri di sisi Asy-Syafi'i. Dulu barangkali ada orang yang bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai suatu masalah. Namun dia berkata, 'Tanyakan kepada Abu Ya'qub atau Al-Buwaiti.'
Setelah Al-Buaiti menjawabnya dan orang yang bertanya memberitahukan jawabannya kepadanya, lalu kemudian ia berkata, itu sebagaimana yang dikatakan Al-Buaiti. Selain itu, Ar-Rabi berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih konsisten berdalil dengan kitab Allah Ta'ala dari Al-Buaiti. Jika tidak salah, utusan kepala kepolisian pernah mendatangi Asy-Syafi'i lalu sambil menghadap ke arah Al-Buaiti, Asy-Syafi'i berkata, inilah lisanku. Abul Walid bin Abdul Jarud berkata, Al-Buaiti adalah tetanggaku. Tidaklah aku terbangun di waktu malam melainkan aku mendengarnya sedang membaca Al-Quran dan mengerjakan salat. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada sejumlah sahabatnya, kamu, hai Fulan, akan mengalami begini dan begini. Lalu Asy-Syafi'i berkata kepada Al-Buaiti, kamu akan wafat dalam belenggu besimu. Ternyata yang terjadi sesuai dengan firasat Imam Asy-Syafi'i. Masing-masing mengalami apa yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-Buaiti pernah diminta agar mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, namun dia enggan mengatakan demikian. Akibatnya dia ditangkap dan diikat lantas dibawa ke Baghdad. Ar-Rabi berkata, aku melihat di kedua kaki Al-Buaiti terdapat 4 rantai besi yang beratnya 40 kati. 1 kati Irak, Baghdad, setara dengan 407,5 gram beratnya. Di bahunya terdapat tali yang diikatkan pada tangannya. Imam Al-Buaiti wafat di penjara pada bulan Rajab tahun 232 Hijriah. Sedangkan Al-Muzani, dia adalah pembela mazhab Asy-Syafi'i. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Ishaq bin Muslim bin Nahdalah bin Abdullah Al-Misri, penulis dari At-Tabaqat, berkata, Imam Al-Muzani adalah seorang yang zuhud, alim, mujtahid, piawai di dalam berdebat, hujahnya kuat dan mendalami makna-makna yang jeli. Imam Al-Muzani menulis banyak kitab, diantaranya Jami'ul Kabir, Jami'ul Shaghir, Al-Mukhtasar, Al-Manthur, Al-Masail Al-Mu'tabarah, At-Taghrib fil Alam, kemudian juga Al-Wathaq. Imam Asy-Syafi'i berkata, Al-Muzani adalah pembela madhabku. Al-Baihaqi berkata, ketika Al-Buaiti menghadapi ujian yang menimpanya, Al-Muzani menggantikannya dalam mengajarkan dan menyampaikan pemahaman terkait madhab Asy-Syafi'i. Al-Mansur Al-Faqih sampai melantunkan syairnya. Syairnya adalah lam taro ainai wa tasma' udhuni ahsanu nudhumam min kitabil Muzani. Kedua mataku belum pernah melihat dan kedua telingaku belum pernah mendengar karya tulis yang lebih bagus dari kitab yang ditulis oleh Al-Muzani. Kemudian dia juga melantunkan syair dalam Fadailul Mukhtasar dan menyebutkan banyak keutamaannya. Al-Baihaqi berkata, kami belum pernah mengetahui satu kitab pun yang disusun di dalam Islam yang lebih besar manfaatnya dan lebih luas keberkahannya dan lebih banyak buahnya daripada kitab Al-Mukhtasar karya Imam Al-Muzani. Al-Baihaqi juga berkata, bagaimana hal itu tidak terjadi sementara keyakinannya sudah bulat hanya kepada agama Allah Ta'ala, ijtihadnya juga karena Allah Ta'ala, lalu berdalih kepada penyusun kitab ini. Lantas keyakinan Asy-Syafi'i terkait dengan penulisan kitab-kitab sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan mereka berdua serta menghimpun kita di surganya dan mengkarunia dan rahmatnya dengan karunia dan rahmatnya. Al-Qadil Husain menyampaikan dari Asy-Syaikh As-Saleh Al-Imam Abu Zaid Al-Marwazi bahwa beliau berkata, orang yang mencermati Al-Mukhtasar dengan baik maka tidak ada masalah fikih yang tidak diketahuinya, sebab tidak ada satu masalah pun, baik masalah pokok maupun cabang, melainkan telah dipaparkan oleh Imam Al-Muzani secara jelas atau melalui sinyalmen. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dia berkata, aku mendengar Al-Muzani berkata, aku menulis kitab ini selama 20 tahun.
Dan aku menuliskan 8 kali dan aku merubahnya. Setiap kali aku hendak menulisnya, aku berpuasa 3 hari sebelumnya dan mengerjakan sholat sekian rakaat. Asy-Syafi'i berkata, seandainya Al-Muzani berdebat dengan syaitan, niscaya Al-Muzani dapat mengalahkannya di dalam berargumentasi. Perkataan ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i saat Al-Muzani masih cukup muda usianya. Lalu setelah Imam Asy-Syafi'i wafat, Al-Muzani masih hidup selama 60 tahun. Orang-orang dari berbagai penjuru kemudian mendatanginya dan mereka berusaha keras untuk menemuinya, walaupun harus menempuh perjalanan yang melelahkan, hingga menjadi seperti yang diungkapkan oleh Ahmad bin Saleh. Seandainya seseorang bersumpah bahwa dia tidak pernah melihat orang seperti Al-Muzani, maka dia benar. Mereka menyebutkan keutamaan-keutamaannya di berbagai jalan kebaikan dalam kalimat-kalimat yang sangat berharga dan tidak cukup diungkapkan semuanya dalam bahasan ini, walaupun seperpuluhnya darinya. Ini merupakan implikasi dari keadaan dirinya dan keadaan orang yang bersahabat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Al-Muzani wafat di Mesir dan dimakamkan pada hari Kamis akhir bulan Rabiul Awal tahun 264 Hijriah. Al-Baihaqi berkata, ada yang berpendapat usianya sekitar 87 tahun. Ini sekilas tentang keadaan diri Al-Buwaiti dan Al-Muzani yang aku sampaikan untuk mengingatkan orang yang mendalami fikih agar mengetahui kedudukan mereka berdua. Di samping itu aku telah mencermati jauh lebih tentang keadaan diri mereka berdua dengan pemaparan yang lebih luas dari ini di dalam kitab Tahdzibul Asma dan At-Tabaqat. Ungkapan penulis mengatakan dalam Al-Buwaiti, maksudnya adalah Asy-Syafi'i, mengatakan dalam kitab yang diriwayatkan oleh Al-Buwaiti dari Asy-Syafi'i. Dia menyebut kitab tersebut dengan nama penyusunnya sebagai kiasan, sebagaimana halnya dia berkata, aku membaca Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Sibawayh dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan yang kedua, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan bab ini, yaitu yang pertama, Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Al-Um, jika 2 tetesan mengenai air lantas baunya berubah, maka boleh berwudu dengannya. Setelah beberapa baris kemudian dia berkata, jika berubah dengan 2 tetesan, maka tidak boleh berwudu dengannya. Seperti itulah yang aku lihat dalam Al-Um. Demikian pula yang dinukil oleh Al-Qadhi Abu Thayyib dan Al-Mahamili di dalam Al-Majmu. Namun sebaliknya yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid Al-Mahamili dan yang lainnya di dalam kitab At-Tajrid, mereka mendahulukan pernyataan yang disampaikan belakangan. Barangkali redaksinya berbeda terkait dengan pendahuluan dan pengakhiran. Syekh Abu Hamid dan para penganut mazhab ini berkata, bukan pada 2 pernyataan tapi pada 2 keadaan. Pernyataannya yang berbunyi boleh maksudnya adalah jika tidak bercampur tapi berubah dengan yang berdampingan dengannya. Sedangkan pernyataannya tidak boleh maksudnya adalah jika bercampur. Ada yang mengatakan 2 tetesan adalah 2 bentuk bercampur dan merubahnya. Al-Mawardi berpendapat bahwa sebagian penganut mazhab kami mengatakan keduanya adalah 2 pendapat, dan ini adalah keliru. Yang kedua, Al-Mawardi berkata air yang telah bercampur dengan larutan garam bila mulai membeku dan tidak dapat dinyatakan sebagai cairan yang mengalir, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jika ia mengalir, maka ia merupakan 2 bentuk. Bentuk yang pertama, satu bentuk menjadi garam karena ada unsur tanah seperti tanah yang mengandung garam, yang jika terkena air hujan atau yang lainnya maka ia menjadi garam, boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang kedua adalah menjadi garam lantaran unsur air seperti sumber garam yang memancarkan airnya dan menjadi cair, kemudian menjadi garam yang membeku, yang dapat dipahami dengan jelas pada mazhab Asy-Syafi'i, dan pendapat yang dianut oleh mayoritas penganut mazhabnya adalah dibolehkan bersuci dengannya karena sebutan terdapat padanya di dalam kondisi tersebut. Meskipun berubah pada waktu yang lain, sebagaimana air pun bisa membeku lantas menjadi benda beku. Abu Sa'al As-Sa'luki berkata, tidak boleh bersuci dengannya karena ia merupakan jenis lain seperti minyak tanah. Demikian pula Al-Qadhi Al-Husain dan 2 sahabatnya Al-Mutawalli dan Al-Baghawi
menukil dua pendapat terkait air yang bercampur dengan larutan garam. Ungkapan Al-Baghawi adalah air asin. Yang benar adalah boleh secara mutlak selama masih mengalir. Wallahu alam. Lalu kemudian yang ketiga, Al-Mawardi berkata, seandainya yang tercebur ke dalam air berupa kurma, gandum, beras, atau biji-bijian lainnya yang membuatnya berubah, maka hal itu harus dicermati. Jika benda yang tercebur itu tetap utuh sebagaimana keadaan semula dan tidak larut di dalam air, maka dibolehkan bersuci dengan air tersebut, karena itu merupakan perubahan lantaran berdampingan. Jika larut di dalam air, maka tidak boleh bersuci dengannya, karena sudah bercampur. Jika biji-bijian itu dimasak dengan api, lalu larut dalam air, maka hal itu tidak dibolehkan. Namun jika tidak larut seperti tidak berubah, maka itu dibolehkan. Jika tidak larut namun berubah lantaran benda tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Selanjutnya dia berkata, jika berubah dengan menggunakan lilin, maka boleh digunakan untuk bersuci seperti lemak. Maksudnya, berdasarkan pendapat yang sahih dari dua pendapat tersebut, jika ia berubah dengan lemak yang dilarutkan di dalamnya, maka ada dua pendapat. Jika berubah lantaran air mani, maka ada dua pendapat, karena nyaris ia dapat dialirkan dan tidak membuat salah satu dari dua pendapat lebih kuat. Namun pendapat yang lebih sahih adalah tidak boleh. Yang keempat, air yang berubah lantaran daun pepohonan. Syekh Abu Hamid dan Al-Mawardi menegaskan bahwa air itu suci. Demikian pula yang disampaikan oleh Ar-Ruyani dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Ulama Khurasan menyebutkan dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Tiga pendapat tersebut antara lain, yang pertama suci, yang kedua tidak, dan yang ketiga dimaklumi pada musim gugur. Maka tidak menghilangkan kesucian air, berbeda dengan musim semi, karena pada musim semi terdapat kelembapan yang bercampur dengan air, dan karena daun-daun yang berjatuhan jarang sekali. Sementara pada musim gugur berbeda dengannya di dalam dua kondisi ini. Pendapat yang lebih sahih adalah dimaklumi secara mutlak menurut Al-Fawrani, Ar-Ruyani, Asy-Syashi di dalam kitabnya Al-Mu'tamad. Kemudian penulis kitab Al-Bayan dan yang lainnya memiliki pendapat hal itu secara sahih. Pendapat itu adalah sahih. Kemudian mayoritas ulama memandang masalah ini secara mutlak. Imam Al-Ghazali kemudian menjabarkannya dengan berkata, jika daun-daun tersebut tidak tercabik-cabik, maka itu adalah perubahan lantaran berada dekat dengan air. Dalam hal ini terdapat dua pendapat terkait batang kayu. Pendapat yang sahih adalah ia tidak terpengaruh jika membusuk dan bercampur. Maka di dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Yang paling sahih adalah dapat dimaklumi. Ar-Rafi'i dan lainnya berkata, jika daun-daun itu berserakan sendiri, jika dibuang dengan sengaja, maka ada sejumlah pendapat di dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang tercabik-cabik tentu menghilangkan kesucian air. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Ar-Ruyani berkata, seandainya air berubah lantaran buah, tentu merubah kesucian air. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pemaparan tentang benda-benda yang bisa merubah dan yang tidak merubah kesucian. Mohon maaf, status air suci menjadi tidak bisa mensucikan atau bisa mensucikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kalimat atau kata-kata saya yang salah, itu semata-mata mutlak kebodohan saya dan kesalahan saya. Dan jika ada perkataan dan penjelasan yang benar, hal itu semata-mata datang dari Allah Ta'ala dan sebagai anugerah untuk kita semua di dalam kebenaran tentang syariat, pemahaman-pemahaman di dalam fikih dan di dalam ilmu syariat untuk menegakkan ibadah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya. Insyaallah kita pada pertemuan selanjutnya akan membahas tentang najis yang merusak air dan yang tidak merusak air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.